Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya tanya tentang keislaman ya. Saya lihat ya orang-orang Muslim di Indonesia itu melakukan peribadatan ya di kuburan. Seperti dia sering ziarah ke para wali. Di sana mereka saya lihat melakukan ibadah zikir, mengucapkan ayat-ayat dalam ayat-ayat Quran. Saya menemukan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan melarang ibadah di kuburan. Saya tanya kepada Ustadz Juma, apakah orang-orang yang beribadah di kuburan itu termasuk orang yang sesat atau tidak? Terima kasih, Pak. Ya, silahkan. Iya, jadi gini, kalau berbicara mengenai orang yang beribadah, sebenarnya dasar pijakannya kemudian itu di Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kaidahnya kita dicipta untuk beribadah. Tetapi beribadah itu ada tempatnya. Kalau ada orang beribadah di kuburan itu nggak boleh. Nggak ada tempat ibadah di kuburan itu. Mungkin yang Anda maksud itu adalah orang mendoakan kali. Orang yang mendoakan si mayit. Mendoakan orang yang ada dalam kubur. Bukan orang ini sedang beribadah. Ya, karena kami kaidahnya di dalam hadis betul yang Anda katakan. Allah melaknat orang-orang terdahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kami kalau ada umat Islam beribadah di kuburan itu nggak boleh. Itu nggak Eh, boleh. saya, saya bacakan definisi ibadah menurut agama Islam ya. Hmm. Definisi ibadah adalah melakukan ritual keagamaan yang isinya berupa doa-doa, bacaan Quran, dan mengucapkan sanjungan sepanjang kepada Tuhan. Heeh. Dan saya lihat, saya saksikan langsung dengan mata saya sendiri, bahwa orang-orang yang sering ziarah, ya saya pernah lihat langsung di Surabaya itu di Sunan para wali gitu, mereka mengucapkan asma-asma Allah gitu, zikir, dan mengucapkan salawat, dan ada juga baca Quran. Saya rasa perbuatan tersebut sudah merupakan kategori perbuatan ibadah. Apakah Ya, orang-orang tersebut termasuk orang yang sesat atau tidak? enggak. Kecuali Tidak kalau dia sesat. katakan beribadah dalam hal ini adalah sholat atau berdoa untuk kubur, berdoa kepada kuburan itu yang sesat. Tapi kalau kemudian mereka mendoakan si mayat, bisa, meskipun di rumah itu bisa. Misalnya kami bersiarah, kami boleh mendoakan orang-orang yang ada yang kami cintai dalam alam kubur itu. Boleh. Yang Yang saya salah kalau beribadah, ya, yang salah kalau beribadah di sana dalam arti kata sholat, ya, melakukan hal-hal yang kemudian terkait dengan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. yang saya Bahkan di maksud dalam sebuah hadis riwayat Muslim terangkan, janganlah duduk di atas kuburan dan janganlah sholat menghadapnya. Itu perintahnya jelas itu. Tapi kalau kalau berpikir gimana? sekedar ziarah ke makam keluarga lalu kemudian membacakan doa, nggak apa-apa. Yang penting Oh, yang salah itu kalau kita datang ke kuburan kita yang minta di sana. mungkin kalau meminta itu bisa, atau meminta atau mendoakan itu lebih arah ibadahnya kepada doa. Tapi yang saya maksud di sini adalah zikir. Baca Quran, ya apakah baca Quran dan zikir itu termasuk ibadah atau tidak? Iya, tapi bukan pada tempatnya. Oke, berarti sesat orang-orang tersebut. Saya nggak bisa mengatakan sesat ya, karena banyak juga sebagian ulama yang membolehkan dan mereka memiliki dasar pijakan yang kemudian tidak dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan. Karena orang mendoakan si mayat itu boleh. Misalnya kita lagi siaran nih, saya siarah ke kuburan orang tua saya, kemudian di sana saya mendoakan orang tua saya, ya boleh. Tapi itu bukan sebuah kewajiban dan itu bukan suatu kaidah. Gitu loh, Bang. Mungkin kalau Ustadz Ahwan mungkin bisa lebih jelas itu menjawabnya. Mm-mm. Apakah orang yang beribadah di kuburan tersebut sesat atau tidak? Kalau Pak Juma kelihatannya masih ragu-ragu, gak berani Oh, tegas. saya nggak ragu-ragu, Bung. Karena Hmm. kenapa? Imam Syafi'i
para ulama mazhab Syafi'i itu malah mengatakan dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur. Tapi kan Makanya, Muhammad sendiri eh, mengatakan dilarang beribadah di kuburan. ya beribadah yang dimaksud di sini ya sholat di sana. Gitu Tidak loh. dijelaskan. Harus membedakan antara ibadah yang wajib, misalnya orang datang ke kuburan, sholat di sana dan seterusnya. Itu nggak boleh. Mana ada umat Islam sholat di masjid, beribadah dalam arti kata sholat. Tapi kalau hanya sekedar mendoakan, membacakan Al-Quran, ya nggak apa-apa. Karena Nabi ulama Muhammad, kami juga membolehkan gitu loh. ya, Nabi Muhammad hanya mengatakan dilarang beribadah seperti para nabi-nabi terdahulu. Dilarang menyembah. Ibadah itu artinya menghambakan diri. Itu yang dilarang. Menjadikan kuburan itu sebagai tempat minta-minta, sebagai kuburan yang dikultuskan, itu yang dilarang. Dilarang beribadah, Pak. Kalau beribadah itu bisa kalau menurut Islam ya baca Quran juga beribadah. Lah, Berzikir juga beribadah. iya, Untuk di dunia masa maupun iya di orang dilarang berzikir dimanapun berada, giliran masuk di pemakaman berhenti berzikir. Enggak begitu. Jadi Anda jangan kaku menelaah ajaran agama Islam itu. Oke. Berarti orang yang beribadah di kuburan berarti itu boleh, Pak ya. Beribadah dalam arti kata apa ini? Baca Beribadah doa, misalnya baca boleh. zikir, bukan baca doa, Boleh, berzikir, boleh, baca Quran. boleh. Oke. Kalau boleh ya bagus lah. Ah, ah, Nah, ah. terus yang Ya, dilarang itu sholat, yang dilarang itu datang meminta di kuburan. oke. Itu yang Berarti dilarang. bertentangan dengan hadis ya, hadis Muhammad ya. Hadis mana Oke. yang Anda maksud? Muhammad mengatakan dilarang beribadah. Kan ibadah di sini atau ya semua Ya. Ibadah yang perbuatan-perbuatan, dimaksud itu ibadah seperti apa? semua ibadah menurut pandangan orang Islam, termasuk baca Quran maupun zikir. Beribadah tersebut dilarang di tempat di kuburan. Ya, ibadah yang dimaksud itu apa? Ya Mana ada ibadah hadisnya seperti itu? semuanya, semuanya. Oh, itu asumsi Anda aja. Jangan Anda persamakan antara Oh berarti Islam saya sih dengan tidak agama baca Anda. di hadis tersebut ibadah sebagian aja. Di situ dijelaskan di hadis itu cuma ibadah itu aja. Berarti kalau Semua ibadah. kalau Ya, iya, nggak ada, nggak ada juga makanya semua. perlu pendalaman fikih. Makanya perlu pendalaman fikih supaya Anda paham yang dimaksud ibadah itu seperti apa. Ibadah yang dimaksud yang dilarang di kuburan itu seperti apa. Kami Pihak Rasul mencontohkan berdoa, ya, baca Quran, tapi itu sifatnya bukan wajib. Seperti misalnya nih, saya ke makam orang tua saya, kemudian saya mendoakan beliau. Jangan saya minta ke kuburan, itu yang dilarang. Tapi kalau saya mendoakan beliau, mengharap kepada Allah agar dilapangkan kuburannya, dimudahkan urusannya dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Membacakan doa Al-Fatihah, membacakan Al-Ikhlas, membacakan Quran, nggak masalah. Yang penting jangan dihukum wajib. Oh, hari Jumat wajib ke kuburan baca Quran, itu nggak boleh. Tapi kalau ziarah kemudian kita bacakan Quran, ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Oke, jadi intinya orang yang berzikir di kuburan dan orang yang baca Quran di kuburan itu boleh, ya. Boleh, yang penting Oh, jangan dijadikan sebagai suatu kewajiban. Ah, saya mau ke kuburan berzikir, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya saya nih, tiba-tiba ke makam orang tua saya, lalu kemudian saya mengingat akan kematian, boleh saya istighfar, boleh saya berzikir, nggak apa-apa. Setahu saya ibadah wajib orang Islam itu adalah salat, Hmm, puasa, dan zakat itu aja. Sisanya ya, tidak wajib. sunnah. Kecuali naik haji bagi orang yang mampu sesuai rukun Islam. Nah, terus Uh, jadi kalau berzikir itu tidak wajib, Pak. zikir, nggak Tapi wajib. tidak wajib. Tapi Uh, mengingat Allah itu wajib hukumnya. ya ingat Allah ya wajib hukumnya ya kalau Nah, itu berislam. dia Tapi makanya. saya Berarti sesuai zikir itu, saya hmm, sesuai rukun Islam aja. Zakat, puasa. ya dilarang Ya. dilarang sholat di kuburan. Oke, itu nggak boleh. Yang saya maksud di sini zikir
dan baca Quran di Iya nggak kuburan. apa-apa. Sekali Nggak saya katakan apa-apa, nggak berarti boleh. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Boleh. Oke. Berarti boleh ya. Iya. Saya mau tanya dengan Ustadz Alwan ini. Boleh nggak? Apakah sama atau tidak jawabannya? Iya. Tergantung dia menggunakan mazhab apa. Kalau saya Syafi'i boleh. Yang Oh, penting kenapa tidak jadi berbeda, Pak? menjadikan apa? Kenapa jadi berbeda? Kan Kok jadi Nabi Muhammad berbeda? sendiri pernah mengatakan, Pak, bahwa umat muslim Kan itu ada kok jadi 73 berbeda? golongan. Kok jadi Cuma berbeda? satu golongan aja yang Nggak ada selamat. yang berbeda. Ada yang mau melaksanakan, silakan, kan sifatnya sunnah. Kan sifatnya sunnah. Mana dalilnya? Larangan membaca Quran di kuburan. Mana? Ada nggak dalilnya? Dalilnya larangan beribadah di kuburan. Iya, beribadah itu yang saya sudah terangkan kepada saudara. Beribadah yang dimaksud di sini sholat. Nggak boleh sholat di kuburan. Oke. Ya, seperti itu jawabanku. Cuma Gitu. ya saya mau tanya kepada Ustadz Alwan ini. Saya yakin dia mazhabnya berbeda. Ya silakan aja. Sama seperti Oke. ketika Anda tanya tentang hal-hal yang seperti ini kepada 1.000 orang, mungkin Anda akan menemukan 1.000 jawaban. Tetapi apakah itu merubah kaidah iman kami? Tidak. Ini hanya sifat sunnah. Ini hanya Oh, pembahasan khilafiyah. Yang masalah itu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan, Oke, ada yang Bro mengatakan Dharma, bukan Tuhan. Bro Itu yang jadi Dharma, masalah. kita tunggu aja nanti si Alwan. oke. Saya mau Oke, tanya tapi yang pasti si Juma ini dulu. Nabi Muhammad mengatakan umatnya itu terbagi 73 golongan dan cuma satu golongan aja yang selamat. Semuanya Ya, mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Oke, yang selamat itu yang mana? Yang berjamaah. tidak Siapa yang ada yang berjamaah tahu. itu? Semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Cuma satu aja yang selamat kata Nabi Muhammad. Ya, hadisnya Mm-mm. dulu. Bawa hadis yang sini. Kita telaah hadisnya. Kan gitu. Ya, kalau saya cari hadisnya kan butuh waktu lagi, Pak. Saya tanya on Nah, Google itu dulu. dia. Berarti Mm-mm. kapasitas Anda itu bukan untuk mengkritisin. Saya Kapasitas meng- Anda itu ikra. Membaca. Belajar. ya, saya belajar mengkritisi. Oke, berarti bukan Oke, mengkritisi tentang ya. perbedaan Anda harus ada aliran-aliran kelas Islam di berarti. Indonesia. Enggak Mm. ada, semuanya menyembah kepada Allah, menjadikan Rasulullah sebagai nabi. Al-Qur'annya adalah kitabnya adalah Al-Qur'an. Ibadah ibadah wajibnya adalah hari-hari siang berjamaah itu hari Jumat. Enggak ada yang Minggu, enggak ada yang Sabtu, enggak ada. Oke. Di Islam enggak ada itu perbedaan-perbedaan gitu, enggak ada. Ada, Pak, perbedaannya. Cuman yang khilafiyah ada yang menjalankan sunat, ada yang tidak menjalankan sunat. Sunnah dalam arti kata hal yang dibolehkan. Itu bukan sunat kulub ya. Supaya Anda paham. Oke, seharusnya saya tanyakan balik tadi ke Ustadz Alwin. Jadi sebelum Iya. saya tanya kepada Ustadz Alwan, saya mau tanya lagi kepada Ustadz Juma yang sering mengkritisi Saya bukan Alkitab. ustadz. Udah berapa Oh kali ya, saya Bang bilang, Juma. saya ini Bang Suma. Saya apologet. Saya ahli Bible, bukan ahli Al-Quran. Anda Iya. harus tahu itu. Ini saya mau bertanya tentang Bible dan Al-Quran gitu. Tadi kan saya tanya tentang keislaman, ini yang perbandingan agama. Yang saya Ya, tanyakan di sini, Bang Juma sering mengatakan bahwa Bible itu, Alkitab itu mencuri kata-kata di dalam Al-Quran gitu. Lalu saya tanya betul. balik, Itu iya. nggak diragukan itu. Ya, Lalu bagaimana gimana? dengan Al-Quran terjemahannya mencuri kata-kata dalam agama Hindu? Saya kasih contoh, kata agama itu Hmm. sendiri, kata Tuhan, kata surga, neraka, kata bidadari. Itu kata-kata yang berasal dari agama Hindu. Oh Apakah ya? buatan tersebut sama aja menuduh orang Oke. mencuri pada diri sendiri Oke. juga mencuri? Oke. Di kitab mana dituliskan di Hindu ada kata agama? Oh, Hindu itu berdasarkan dari bahasa Sanskerta, Pak. Contohnya aja di sini sembahyang ya. Mungkin dari umat Muslim sudah mulai mengurangi kata-kata sembahyang karena definisi kata sembahyang di situ adalah menyembah Sang Yang Widi. Diganti, tapi kebiasaan anak orang sekarang berubah jadi salat. Nah, semua kata-kata Terus? tersebut sumbernya dari bahasa Sanskerta dan bahasa Sanskerta diciptakan untuk Satu kata aja dulu, satu kata aja dulu. Kata yang mana yang Anda ingin bahas?
Oh iya, kata yang diinginkannya contohnya seperti agama. Mm-mm. Mm-mm. Nah, agama dalam Agama, bahasa Indonesia apa? kata agama ya Dalam kata bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, agama kata itu agama apa? dia sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, tapi kata agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, Pak. Ya, bahasa Indonesianya agama apa? Agama. Ya. Saya lupa, saya butuh waktu lagi Pak, saya cari Google, saya lupa artinya. Tapi yang pasti sumbernya dari sang bahasa Sanskerta. Iya, yang saya tanya ini kan bahasa Indonesianya ini. Itu kan agama itu kan sudah masuk dalam deretan kata bahasa Indonesia itu sendiri. Iya, Al-Quran diterjemahkan ke betul. dalam bahasa Indonesia. Iya, Kata betul. agama berasal dari Sanskerta. Nah, Iya, tapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia, kan gitu. iya. Heeh, Nah, kata agama ini digunakan oleh KBBI, ya oke. kan? Sebagai Iya. bahasa kita. Nah, ketika Al-Quran diterjemahkan di nol menjadi kata agama, yang salahnya di mana? Tidak ada yang salah, Pak. Nah, nggak Tapi ada kan yang salah. saya mengatakan bahwa Tapi kalau terjemahan misalnya kitab Anda, kita compare dulu terhadap kitab Anda. Kalau kitab Anda disebut Alkitab, salah nggak? kita mengambil bahasa dari bahasa yang dikenal oleh orang-orang Indonesia, Pak. Heeh. Iya dulu kita ambil tadi Mau kan kita agama menggunakan tuh. bahasa Bible, Anda mau menuding menggunakan terjemahan Al-Qur'an, ngambil kata agama, mm, ternyata agama itu adalah bahasa Indonesia. Nah, Alkitab ini gimana? ya bahasa Indonesia. Siapa bilang Alkitab itu bahasa Indonesia? Ya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Quran. Nah, itu dia. Oke. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu bahasa Indonesia, Anda salah. Ya, mungkin yang Anda maksud itu adalah kitab. Kitab mungkin. Kalau kitab itu buku. Kalau Alkitab itu adalah bahasa yang kemudian memang sumbernya dari Al-Quran. Tidak ada itu bahasa Indonesia Alkitab, gak ada. Ya, yang pasti berdasarkan dari kita orang-orang Kristen, Alkitab adalah Hmm. Bible. Adalah Heeh. ya itulah Oh, salahnya karena definisi kita kan mengambil punya hak bahasa sendiri, Pak, agama mendefinisikan lain. setiap Itu kata, baru Pak. dikatakan mengambil bahasa agama lain masuk ke dalam kitab Iya, saudara. Itu baru sama keciduk. aja, Pak, dengan Al-Quran Apa tuh? terjemahannya. Yang mana Anda tuh? juga merubah terjemahan, Anda juga merubah Yang definisi mana? dari akar yang Yang mana? sebenarnya. Yang Contohnya mana? kata Eh, contohnya kata sembahyang, contohnya yang lebih mudah ya. Loh, Sebenarnya kata sembahyang definisinya dari menurut agama Hindu yang menyembah Sang Yang Widi. Anda robah sembahyang definisinya itu kan sudah menyembah bahasa Tuhan. Indonesia itu. Iya, dirubah ke bahasa Indonesia dengan definisi yang berbeda. Apa tuh? Ibadah kan? Apa? Sembahyang melakukan perbuatan ibadah kepada Tuhan, Allah di situ berdasarkan agama Islam. Tapi Ya, sebenarnya definisinya sembahyang bukan itu itu. kan ibadah, Iya, ya kan? ibadah. Ah, Nah, terus apa masalahnya? Dan itu kan ya sudah Anda kan bahasa merubah. Indonesia itu. Ya, Merubah di di situ mana? kan berubah definisinya. Siapa Definisinya yang berubah merubah? berdasarkan yang merubah ya orang-orang yang membuat kata tersebut, Pak, ke bahasa Indonesia. Padahal bahasa pengertiannya bukan seperti itu berdasarkan dari agama Hindu. Nah, terus masalahnya di mana? Masalahnya ya tadi Bapak menuduh orang mencuri kata-kata di Bible, padahal di Al-Quran sendiri terjemahannya juga sama, mencuri kata-kata agama Hindu. Oh enggak, Anda keliru. Enggak ada di dalam kitabnya orang Hindu itu sembahyang, enggak ada. Itu bahasa Indonesia itu. Dia bahasa Indonesia, tapi sumbernya dari mana, Pak? Ya, coba tunjukkan di kitab Hindu ada tulisan sembahyang. Eh, Beda, Pak, kalau kitab beda dengan apa Quran. Karena beda itu juga baru diciptakan juga baru Anda boleh tahun 2000. menuding Al-Quran mengambil kata sembahyang dari Hindu kalau ada di dalam original teks kitabnya orang Hindu tertulis sembahyang dan tidak ada di dalam KBBI kata sembahyang. Boleh. Oke, yang pasti sembahyang itu kata yang berasal dari Sangsekerta. Dan bahasa Sangsekerta itu adalah bahasa agama Hindu dan Buddha. Yang tujuannya dibuat adalah Nah, untuk menuliskan cerita-cerita suci tentang ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Jadi kalau apapun yang saya berbau dengan mengatakan Sangsekerta kalau adalah agama dari agama Kalau Hindu saya dan Buddha tersebut. mengatakan kitab Anda mencomot kata dari Al-Quran, saya bisa buktikan kata itu memang betul ada di dalam Al-Quran.
Tapi kalau Anda menuding Al-Quran mengambil kata sembahyang, tunjukkan mana kitab yang mengatakan sembahyang itu ada dalam kitab mereka, dalam original teksnya. Ya original teksnya ya kan bahasa Sanskerta itu, Pak. Mana Ah, kitabnya coba? Kita lihat dulu. eh, mungkin saya bukan ahlinya dalam kitab Weda, Pak. Tapi yang Oh, pasti berarti Anda cuma apapun, ngomong-ngomong aja ini ya, berarti. berarti apapun kata-kata yang berasal dari bahasa Sanskerta itu pasti berdasarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Mm-mm. Belum tentu. Nah, itu memang Belum sudah dari tentu. hanya Pak, Sanskerta diciptakan, Pak. Belum tentu. Nah, sekarang Anda Eh, bisa buktikan nggak bahwasanya kata sembahyang itu ada di dalam kitabnya agama Yahudi? kitabnya Weda saya nggak bisa Pak membuktikan Pak karena saya nggak punya Nah, kitab Weda. berarti Tapi Anda yang dasar pasti tuduhan Anda ini apa? dasar tuduhan saya adalah Sanskerta itu adalah bahasa yang diciptakan untuk menuliskan ajaran-ajaran agama Hindu tentang cerita-cerita suci ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi apapun tulisan-tulisan atau kata-kata yang berasal dari bahasa Sanskerta itu pasti ajaran dari agama kedua tersebut. Jadi kalau di terjemahan Al-Quran itu mengambil kata-kata yang berasal dari Sanskerta, berarti pasti dia mencuri kata-kata dari ajaran agama Hindu. Begitu juga tuduhan Anda terhadap Alkitab yang mencuri kata-kata dalam Quran. Padahal tujuan kita menulis Bismillah. ke Alkitab itu untuk supaya mengenalkan Alkitab dalam bahasa yang dikenal oleh orang-orang Indonesia. Itu Oh tujuannya, gitu Pak. ya. Saya Iya. salah dulu Kandaya. Iya, Saya boleh boleh kita sediakan gantian. lagi. Saya sholat dulu deh. Oh, siap Kandaya. Saya sediakan lagi satu kursi untuk teman-teman Kristen ya. Saya senang bahkan kalau kandaku ini dikeroyok misalnya 3 lawan 1. Saya biar Saya boleh nampak tanya jelas. kepada Ustadz Ahwan. Oke, sabar dulu. Saya sapa dulu Bang Meledak. Tadi belum saya sapa. Halo Bro, Bang Meledak. Halo, bro, selamat siang. Saya penasaran sama Anda. Tadi di komal di chat di bawah Anda bilang host ini berani ndak naikkan saya. Maksudnya kenapa? Apakah ada kekhawatiran gitu kepada Anda atau gimana? Coba dijelasin dulu biar. Oke, saya jelasin ya. Karena mayoritas komal Islam tidak pernah berani menaikkan saya. Itu aja simpel, Bang. Oh, mayoritas ya. Iya. Cuma Gitu, tahu lah itu, gitu. Ripa pun tahu lah itu. Oh, oke. Ditahan dulu ya. Saya hormati dulu Pak Dharma. Teman-teman yang Kristen lagi siapa ya? Saudara-saudaraku yang Muslim, saya mohon maaf sekali belum bisa naikkan dulu. Yang 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 Kristen silahkan kasih signal namanya siapa untuk saya kasih duduk. Ini ada kursi satu lagi. Bagaimana Pak Dharma? Silakan. Ah, saya tahu, saya pernah dengar pernyataan dari Ustadz Alwan. Ustadz Alwan ini orang Muhammadiyah ya, berarti bermazhab salaf. Saya Bukan. pernah dengar itu. Makanya saya tanya kepada Ustadz Alwan, apakah sama jawabannya dengan Ustadz Juma, bahwa Apa saya itu? bahwa saya pernah melihat langsung kepada orang-orang Muslim yang melakukan ritual atau ibadah keagamaan di kuburan, dan saya melihat membaca ada hadis Muhammad melarang ibadah di kuburan. Mau tanggapan Ustadz Alwan gimana itu? Ya, Apakah jadi begini. orang-orang tersebut sesat atau tidak? Jadi di dalam Islam itu ya, kalau kita bicara di dalam Islam itu ada hal-hal yang kita bisa saling mentolerir, ya. Sekalipun kita berbeda pandang di situ. Misalnya dalam hal tawassul, tabarruk. Saudara-saudara saya di NU mungkin masih melakukan itu dan mereka itu ada dasarnya. Ada dalil yang mereka pakai. Kami di Muhammadiyah tidak. Kami juga ada dasarnya. Ya, untuk sampai menyalahkan apalagi sampai mengkafirkan, mensesatkan itu bukan budaya dan kultur di dalam Islam, apalagi itu dalam masalah khilafiyah. NU misalnya mengatakan merokok makruh. Kami Muhammadiyah mengatakan haram. Tidak gontot-gontokan kami. Atau misalnya di dalam NU itu dikenal dengan di dalam Muhammadiyah dikenal ada zakat profesi. NU tidak zakat profesi, katanya tidak ada. Tidak gontok-gontokan kami. Karena kita saling tahu itu masalah furu', bukan masalah usul.
Kalau misalnya NU itu menyembah Tuhan yang lain, berbuat syirik kepada Allah yang sangat jelas kesyirikannya, maka di saat itu pasti saya bicara itu salah. Begitu juga kalau Muhammadiyah melakukan menyembah Tuhan yang lain, melakukan kesyirikan yang sangat jelas, asyirkun mubina, pasti akan dibantah. Tapi kenyataannya Anda lihat kan, bagaimana Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah saling bahu-membahu, mereka bisa saling bekerja sama membangun negeri ini. Ya, begitu ya Pak Dharma ya. Jadi itu masalah furu', masalah cabang itu tidak meruncing di situ. Tegas lagi pertanyaan saya ya. Hmm. Orang-orang yang melakukan ritual keagamaan yang tidak diajarkan oleh Muhammad itu disebut bid'ah. Bid'ah di sini adalah bisa dikatakan adalah orang yang sesat. Otomatis pandangan orang Muhammadiyah, orang-orang yang melakukan ritual keagamaan di kuburan apakah orang yang sesat atau tidak, Pak? Menurut pandangan Nah, saya jelasin. Jadi di dalam bid'ah pandangan atau saudara, tidak? Itu aja. kita harus melihat juga pandangan orang. Jadi kalau kita dalam diskusi itu Pandangan. kita lihat kacamata atau pandangan orang. Orang saudara-saudara saya di Nahdlatul Ulama, mereka mengatakan ada kategorinya bid'ah hasanah. Nah, ini mungkin baru dengar ini Pak Dharma ini. Bid'ah hasanah itu dia bid'ah tetapi bisa ditolerir bid'ahnya. Namanya bid'ah hasanah. Contoh, misal mereka berdalil dulu tidak ada perintah membukukan Quran, tetapi itu dilakukan oleh para sahabat. Maka ya otomatis itu menjadi contoh dari bid'ah hasanah. Nyatanya kan Quran dibukukan dan itu bermanfaat. Paham ya? Jadi bagaimana bisa misalnya Pak Dharma suruh saya, kan kamu Muhammadiyah, kamu tidak setuju dengan ritual NU, kamu sesatkan dong. Tidak gitu cara mainnya dalam Islam. Jadi kita itu saling memahami, ya. Misal di dalam, makanya saya katakan itu namanya furu'iyah. Furu itu cabang. Kalau kayak Katolik Protestan itu beda itu. Kalau Katolik Protestan kitabnya beda, 166, 173. Udah nggak furu itu, udah fundamental itu. Itu pasti gontok-gontokan itu. Tapi kalau NU Muhammadiyah itu Qur'annya sama, yang dibaca sama, hanya dalam liturgi keagamaan itu berbeda dan itu sah-sah saja. Bahkan internal Katolik juga begitu, internal Protestan juga gitu. Karismatik itu kan nyanyinya pakai bahasa roh, bara. Ada yang setuju enggak dari pihak Kristen yang lain? Nggak ada yang setuju. Tidak semua setuju. Itu apa itu nyanyi lagu nggak jelas itu? Apakah kita katakan, oh berantem ayo, berantem. Yang nyanyi bara-bara sama yang nggak percaya bara-bara kumpul berantem, gitu? Kan tidak. Sama di dalam Muhammadiyah dan NU juga gitu. Sudahlah, kami ini bersaudara Pak Dharma. Jadi, Itu organisasi. Jadi intinya orang Masalah yang furu. ya, jadi intinya orang yang melakukan ibadah di kuburan itu adalah jadi intinya orang yang melakukan Nggak ibadah pakai di inti. kuburan Nggak pakai adalah inti-intinya, saya jelasin, nggak pakai inti-intinya. saya minta Itu saling ditolerir, ya. saya minta pertegas aja Pak Ustadz jawaban tersebut. Ya dari pandangan siapa? Pandangan siapa? Makanya saya katakan. Pak Ustadz, dari sudut pandang orang-orang Muhammadiyah, apakah orang yang beribadah tersebut di kuburan adalah bid'ah atau tidak? Tidak pantas saya menilai saudara saya. Ngapain? Itu kan pandangan dia. Sekarang dia punya dalil, ada dalilnya. Ada dalilnya dia melakukan itu. Ngapain saya utaati orang yang ada dalilnya? Sekarang kamu percaya dengan bahasa roh nggak? Tidak tahu Pak, saya ingin minta jawaban itu aja. Enggak, saya kasih perbandingan komparasi biar Bapak ngerti maksud saya. Bapak percaya dengan bahasa roh yang nyanyi-nyanyi bara. Percaya enggak dengan itu? Maksudnya nyanyi gimana Pak? Kita di Kristen kalau berbeda pandangan disebut bidat. Oh, kalau di Kristen berbeda pandangan langsung bidat. Tapi tidak menyesatkan. Kalau di Islam, kalau berbeda pandangan beribadah khususnya saling menyesatkan. Karena bid'ah di sini definisinya lebih condong ke arah sesat. Gini, kalau Bapak mau memaksakan narasi tertentu dan melupakan fakta di lapangan itu terserah Bapak. Saya tanya, ada enggak orang Muhammadiyah marah-marah dengan NU? Ada enggak? Ada enggak di lapangan? Pakai biji matanya Bapak aja lihat di lapangan gitu. Ada enggak?
Oke, saya Oh, kasih ini contoh kasus lah ya. sesat. Saya kasih Ah, contoh kasus. Mungkin ini kasusnya bukan kepada Muhammadiyah, tetapi juga bermazhab salaf juga, yang disebut juga salaf Wahabi. Saya baca di berita ada terjadi di Madura. Seseorang ustadz yang bermazhab salaf itu mau ditangkap dan masjidnya mau ya ditutup itu. hanya karena dia mengatakan tentang Maulid Nabi. Nah, itu kan Ya itu juga main itu tangkap-tangkapan itu. Itu contoh kasusnya. itu kan media yang Anda mungkin tidak ada di situ, tidak hadir di situ dan tidak tahu kasusnya secara detail kayak mana. Yang Sudah tidak usah mendigital. terlalu yang tidak substantif itu nggak usah terlalu dipaksakan, Pak. Tapi Namanya itu fakta Pak berita di lapangan cacing jadi Pak, ular naga implementasi itu di lapangan Pak, dalam agama iya. Islam. Di dalam Kristen juga seperti itu, orang rebut-rebutan gereja, orang tidak setuju. Itu bukan hal yang fundamental untuk kita bahas di sini. Ya, tapi kan di sini kita Jadi, tidak pernah kita mau menangkap pendeta atau mau se- tutup gereja. wah, itu Bapak itu kurang baca, kurang tidak ada tutup gereja, tidak ada nangkap pendeta gimana? Bapak itu Yang kurang pasti baca ada atau contoh gimana? kasusnya Pak. Iya, Kembali ke sekarang panutannya kita tadi. kita kembali ke pokok persoalan aja ya sambil nunggu Bang Zuma. Tadi sudah Eh, saya tunjukkan Pak bukti Ustadz masih belum tegas tadi Alkitab itu. menjawabnya. Saya pikir sudah terserah mau diterima apa tidak terserah. Oke, berarti saya Sekarang kasih kesimpulan dulu Pak ya mengenai jawaban Bapak tadi. Meskipun Bapak tidak tegas, saya kasih ya pertegas. yang Oke. penting hatimu senang lah ya. Silakan bikin Oke, berarti kesimpulannya. orang Muhammadiyah yang bermazhab salaf termasuk juga orang Salafi Wahabi mengatakan orang beribadah di kuburan itu adalah sesat. Dan Ya. di Islam Muhammad mengatakan bahwa ada 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang diterima dan yang selamat. Nah, saya tidak tahu golongan yang mana, apakah golongan Salafi Wahabi atau golongan Sufi yang seperti bermazhab seperti Bang Juma, Sufi ya kalau Bang Juma. Itu aja. Ya sudahlah saya karet mulai. Yang penting sudah saya jelasin. Oke. Sekarang saya tanya Anda. Alkitab itu sudah dibuang, sudah dihapus ayat-ayatnya sudah dihapus. Udah saya tunjukkan contohnya. Nah, sekarang apa tanggapan kamu? Bapak kan nuduh, berarti harus membuktikan. Kalau hanya Sudah sekedar tadi mau gimana ya, lagi? Mau saya lompat kalau dari hanya gunung lagi nih? perbedaan, Tadi apa tadi yang saya tunjukkan ini tadi? itu kan Alkitab bahasa Inggris dengan Alkitab bahasa Indonesia yang Bapak bandingkan ya. Hah? Tadi perbandingan apa jadi? Jadi Bapak kitab bahasa Inggris sama Alkitab Ta- bahasa Indonesia. Perbandingannya tidak ada ayatnya. Tadi Bapak nyimak tidak tadi yang saya kasih lihat? Ya saya nyimak Pak. Apa yang Bapak lihat tadi? Ya tidak ada, tapi tidak tahu tuh Alkitab versi Tidak yang mana. ada kok, tidak ada. Gimana nih Bapak ini? Yang tadi saya tunjukkan itu tadi apa itu tadi itu? Apa ini Casper gitu? Roh Sebentar, halus. Wan. Tadi kan kamu tunjukkan data itu, ya kan? Dan Iya, ditunjukkan si Ripa juga. katanya Pak Dharma tidak ada. Sebentar dulu, dan Ripa tunjukkan aplikasi. Pertanyaan saya begini loh, kalian tuh udah paham nggak hak paten itu apa? Apa itu hak paten? Cipta itu apa? Iya, Ya. apa itu hak Jadi cipta? kalau dia punya hak paten itu sudah memenuhi unsur hak cipta, dia harus punya payung hukum. Jadi jangan coba-coba ambil sana dikira sudah menjadi hak ciptanya sudah terpenuhi. Ya, itu masalah data. Jadi kalau masalah aplikasi saya pun bisa buat aplikasi kok. Oke. Nah, sekarang saya gini loh Alwan, saya tertarik kamu bilang tadi bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kan sama semua ini. Nah, sebentar, ya kan? sebentar. Sedangkan Katolik, Jangan Kristen lompat. beda. Jangan lompat Ya ke kan? topik yang lain dulu sebentar. Enggak, Kita itu udah saya jawab. Itu Dharma udah itu saya jawab. belum kita gini. Dengarin. Jadi maksud kamu aplikasi itu dirubah-rubah sama Uniriva dan saya juga tidak punya hak patennya gitu. Jadi saya harus beli hak paten dulu ini. Bagaimana? Jelasin. Nah, itu dia. Yang pasti Ya harus iya dong. di-cross-check Kalau kita dulu, membuat Pak, satu hak, kebenarannya. Dia tidak tahu Pak. iya, bukan sembarangan Apakah gitu Alkitab loh. bahasa Bible sama Alkitab Inggris Tadi saya tersebut pakai berbeda website atau apa tidak? tadi itu? Website apa tadi itu yang saya pakai? Website apa itu? Ya Memang mungkin untuk sementara kita terima aja dulu Pak tuduhan Bapak, tapi kan kita harus cross check dulu kebenarannya. Apakah memang ada perbedaan antara Alkitab bahasa Inggris dengan Alkitab bahasa Indonesia? jadi Bible Gateway yang saya munculkan tadi itu sumber kekristenan. Saya jelasin di sini ya. Saya jelasin sedikit lagi biar kalian paham. Dari tadi yang saya munculkan itu terjemahan English modern. Yang di barat ono no,
mereka itu kudu berani, udah berani ngebuang ayat-ayat yang palsu. Gitu. Orang-orang di Barat Ono, mereka tuh udah berani buang ayat-ayat yang palsu. Aduh, Nah, itu mereka kan sangat pakai rumit lah ya, itu nggak bisa bro, nggak mereka bisa kan karena sampai sekarang mereka kan di tangan pakai bahasa saya, linggis. di tangan saya ada Itu Alkitab oknum Pak bahasa berarti Inggris, Pak. ada Alkitab bahasa Indonesia, nggak ada yang beda. Ya, jadi nggak usah lah buat framing lah. Oke, Itu oknum Pak selesai di berarti. situ dulu. Ya, Oknum. jadi Mereka tidak, mereka mereka itu tidak nggak di usah bawa Barat mereka Ono. bro, kalau nggak orang Mereka mereka aja pakai bawa kemari, bahasa pakai mereka aja bawa kemari gitu loh. mereka mereka itu pakai bahasa linggis. Tadi saya Enggak tunjukkan bahasa usah. linggis Sekarang gini tadi. dulu, gantian lah, gantian kita bicara dulu. Kalau Aku kan Bapak baru bicara nuduh ini. oknum tersebut, bagaimana Pak saya nuduh oknum Nah, dari orang Islam Iya, itu yang beraliran Ahmadiyah gimana Pak? iya, Itu kok jadi sangat berbeda Pak diskusinya jadi nggak ajarannya enak kok nanti. kalian Islam. kok kalian tidak mengerti dengan yang saya terangin. Jadi ketika Oh, kami mereka mengerti, ini kamu yang nggak mengerti bro. Makanya udah kami jawab. Nanti jadi melebar sekarang. ini Saya bukan kasih waktu sekedar dulu dong. jawab, bukan sekedar jawab menjawab. Nanti saya sebentar Udah. tunggu Bang Zuma dan Unirifa. Coba saya Iya, jelasin makanya lagi. saya kasih waktu dong. Dari Sekarang tadi saya kan Alkitab, diam. Kasih waktu dulu. Kamu kan host, orang-orang, hargai dong sedikit kamu. iya. Coba Saya kasih sambil waktu nunggu 1 Bang menit Zuma. aja. Nanti Iya, Anda dengan Bang Zuma aja iya. sebentar. Nanti tunggu aja Iya Bang sebentar Zuma. aja. Aku ini bro, ada pernyataanmu tadi mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu kan sama semua, ya kan? Nah Hmm. sementara Kristen Katolik beda tuh, ya kan? Nah sekarang saya mau tanya kamu udah tahu nggak ayat-ayat Al-Quran kau itu ada 6.214 ayat, ada 6.217 ayat. Kau udah paham nggak itu? Oke. Gini ya. Enggak, saya tanya, Nanti kamu udah tahu nggak itu? tidak ada yang lebih tahu Quran daripada kami Muslim. Bahkan kami lebih tahu Bible daripada kalian. Ini dari saya bacakan Tunggu dulu. sumbernya saya bacakan. Al-Madani Al-Awal, ya jumlah ayatnya 6.217. Al-Madani Al-Akhir, ayatnya 6.214. Al-Makki, ayatnya 6.220. Sisami, ayatnya 6.226. Ya, jadi jangan kau bilang ini kami nggak ada urusan. Ini pernyataan ulamamu juga kok. Ya. Jadi saya hanya begini bro, jangan biasakan berbohong gitu loh. Nanti Ya, itu saya aja. jelasin. Dengarin dulu karena ini topiknya tidak lompat-lompat ya. Nanti akan kita bahas ke Quran, kemana, ke hadis, sampai ke ujung dunia juga kita ikuti. Sekarang dengarkan ini. Ini jangan dibantah. Kalau misalkan di sana, di barat sana, tadi sudah saya tunjukkan di depan mata kalian. Ketika NIV itu version, artinya apa? Terjemahan bahasa Inggris versi internasional. Ini udah main internasional nih. Kita sudah nggak main di Indonesia lagi. Di barat sana, di Eropa sana, mereka itu berani membuang ayat Bible yang palsu itu. Hakul yakin, mereka benar-benar yakin itu palsu, dibuang. Makanya jangan merujuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia, nah, kalau mau bukti, sekarang ada Bible di tangan kamu enggak? Ada Bible enggak? Ada? Ada? Oke, baik. Baik. Itu kelompok itu oknum Pak. Bagaimana kalau saya bandingkan dengan Ahmadiyah? Oknum bagaimana? Ahmadiyah, Itu Pak. bukan oknum, itu lembaga resmi. Iya, Lembaga bagaimana dengan resmi Ahmadiyah bagaimana? juga? Warga. Kok Orang lari ke Islam juga. Ahmadiyah? Kok larinya ke Ah. Ahmadiyah, Iya, brother? sama aja Ini Pak. enggak ada sangkut pautnya dengan Ahmadiyah. Bukan, Ini saya balik resmi, juga. Saya balik juga seperti orang Muhammadiyah. Seperti orang Ahmadiyah. Dia Jadi mengakui ini ada nabi bukan selain Nabi Muhammad. ini Lebih bukan parah orang lagi, Pak. nulis Quran lalu mengatakan ada Quran baru. Ini resmi. Tahu Bible Gateway nggak yang tadi saya munculkan? Ya. Ahmadiyah lebih parah lagi, Pak. Kok ke Dia mengakui ada Ahmadiyah? nabi selain Nabi Muhammad. Bible Lebih parah lagi. kok ke Ahmadiyah? Kamu Iya, saya kamu bantah. bela dulu ini, bela dulu. Bible Gateway itu website apa? Pembelaan saya dengan cara melakukan pembalikan, Pak. Terhadap Mau agama balik Anda. apa? Mau balik Ya, saya papan? balik dengan Ahmadiyah. Apanya dengan Muhammadiyah? Ahmadiyah itu tidak Ahmadiyah. kenal version. Quran itu nggak ada version. Kalian punya Ahmadiyah Alkitab mengakui itu dia ada nabi selain version. Nabi Muhammad. Dan dia mengaku seorang Muslim. Apa kaitannya dengan kitab, dengan Quran? Apa kaitannya? Ya kaitannya Orang dia Ahmadiyah apa sama-sama punya seorang Quran? Muslim. Orang Ahmadiyah apa punya Quran baru? Versi Quran Ahmadiyah? Ada? Ya tidak ada. Yang pasti dia punya Makanya nggak nabi nyambung, baru. orang bahas ini lompat ke sana kemari. Sekarang saya tanya ke Dharma, version itu kalau di barat ayat yang palsu dihapus.
Di Indonesia dikasih dalam kurung. Makanya saya lihat, kamu punya Bible nggak di situ? Alkitab nggak? Di Punya dalam nggak? Alkitab nggak ada, di dalam Alkitab bro nggak ada dalam kurung ya. Jangan biasakan framing terus lah kalian itu ya. Saya kasih lihat ya, saya Ya, kasih lihat ya. iya, Begitu dong. Kalau mau saya tunjukkan iya, bukti coba. ya. Iya, coba. Bagus Mana gitu. dalam kurung? Saya buka Alkitab Sabda. Alkitab Sabda itu punya ini ya. Apa itu Alkitab Sabda? Oh, Waduh, itu aja kau ternyata nggak paham. Kau lupa lagi samakan pula Alkitab Sabda. Sabda. Lupa Kau lagi samakan Alkitab pula Sabda. Sabda dengan Alkitab. Ini yang sok pintar tadi. Sampai kau lupa ayat, kau berubah-berubah ayat. Ini. Aduh, saya kira kau berilmu. Alwan, alwan. Sabda. Lu- Sabda. Lupa Kau lagi mau buka Alkitab Sabda Sabda. tafsir itu tadi. Iya, kau mau buka Sabda tafsir itu. Jangan disama-samakan lah. Malu kita. Kita nggak pakai tafsir tafsir-tafsir. tafsir Ya? dari Aduh, tafsir dari Alkitab. Taiwan. Mana ada tafsir dari Taiwan? Ada pula sabda Alkitab, sabda tafsir. Aduh, Alkitab memalukan website sekali. Alkitab Sabda Makanya website. jangan sok tahu gitu loh. Ya, Saya buka ya, buka. coba Sabar, kau buka sabar. ayat kau. Ayat kau mana yang ada dalam kurung? Biar saya Kok buka ayat ayat saya di sini. saya? Ayat kamu. Enggak, ayat Alkitab, Saya mau ayat tunjukkan. Alkitab. Iya, yang Ya. mana? Ayat berapa? Ayo, bersama-sama buka Oke, kita. coba buka Ya. situ. Yang tadi aja Lukas 17:36 coba. Kau buka juga punyamu, Lukas 17. Oh, iya, saya buka. Bentar ya. Lukas Saya aktifkan 17. kamera dulu. Iya, Lukas 17 berapa, Bro? 36. 36. Oke. Kalau ada dalam kurung situ benjol kepalamu ya. Lukas 13 ayat 6. Mana itu dalam kurung? Ya, ada enggak situ dalam kurung? Nggak ada, itu bukan dalam kurung. Berarti kau nggak paham, makanya bertanya sama ahli kita. Apa dan itu? Apa dan? Mana coba? Nih. Mana? Nih. Mana? Mana? Nih dalam kurung ini. Ini. Mana? Ini nih Alkitab Sabda. Iya, ini punya siapa ini? Hak patennya siapa punya nih? Hak patennya ini Punya siapa saya ini? nggak ada Punya dalam kurungnya, bro. Lagian itu kan satu ayat. Kau ngerti nggak dalam kurung itu apa? Ya ini ya, kau Aduh, jelasin kau belajar kepadaku. bahasa Indonesia dulu. Iya. Ya, kau belajar dulu. Apa ini? Apa Itu ini ayat. dalam kurung ini? Itu Apa ini? ayat, Apa bukan dalam kurung? kurung. Itu Ini bukan dalam ini. kurung. Itu Apa bunyi maksudnya? ayat, Coba. bukan dalam kurung. Ngerti nggak? Ini apa maksudnya diberikan tanda gini? Coba jelasin ke ayat saya. itu ayat 36 benar. Itu ayat 36 apa bukan? Iya 36. Ya sudah, kau tahu arti Coba lihat dalam ya. kurung enggak? Kita lihat 37. Kita lihat Kamu tahu 37 nggak ada yang dalam arti kurungnya kurung enggak? Kamu tahu nggak yang dalam kurung itu apa? Ya, kamu jelasin ya. Ya, Ayat jadi biar saya ke-37. jelasin, ya. Iya, dia biar saya Oke, jelasin, silakan. biar saya jelasin. Oke. Biar saya kasih contoh langsung ya. Biar saya kasih Iya. contoh langsung gitu loh, biar paham. Iya, silakan. Bentar ya. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh. Mana dia? Nah, ini contoh ayat dalam kurung begini. Ini satu ayat. Ya kan di dalam ayat itu ada kata yang perlu dijelaskan, makanya dia akan dalam kurung. Saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dalam kurung yang berselisih. Itu kurung. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu makna dari dalam kurung. Jadi kalau itu kan ayat mutlak. Satu ayat itu, ayat 36. Paham ya? Kalau nggak paham, Sudah? jalik lah. Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi dia bacakan ayat faslihu baina akhawaikum. Itu ayat Al-Qur'an. Aneh itu kita itu tahu Quran itu kamu baca modal gimana pasti. Yang kita jelasin ini Alkitab Sabda. Ini. Saya ikut gayanya Uni ya. Yang kita jelasin ini Alkitab Sabda. Ini nih. Apa itu bukan sabda? Quran. Apa itu Dengarkan sabda? baik-baik. Nggak ada Alkitab Sabda. Di Lukas 37 dalam kurungnya itu tidak ada. Tidak ada dalam kurungnya. Mau Iya, lihat dari mana-mana juga nggak ada ya. Iya. Ayat 19 kita buka 17 Lukas 17:19 ada dalam kurungnya 17 19 nggak ada dalam kurungnya. 19. Ya nggak ada karena itu nggak kan ada. satu ayat. Nah, Ngerti sekarang kenapa di 36 ini ada kurungnya? Kenapa? Kenapa Itu di kan dalam satu 36 ini ayat. ada kurungnya? Itu Kenapa satu di dalam ayat. 36 ini ada kurungnya? Kenapa? Itu kan satu ayat. Satu ayat enggak itu? Jawab dulu. Hah? Satu ayat. Ya Satu sudah. ayat betul, satu ayat. Ya sudah. Apa lagi masalah?
Kenapa? Karena begini dengarin. Kenapa Karena begini? ini biar kalian paham. Karena Gak usah kalau belajarin ada saya dalam Alkitab kurung, saya. Aduh, Alkitab itu kacau. menunjukkan bahwasanya ini ayat palsu. Sekarang kita buka langsung. Ini kan ini Indonesia ya, LAI ya, masih ada ya. Nah, kita lihat ini di terjemahan Inggrisnya. Ada tidak? Bukain. Kalau ini kita sulap ya. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Jadi hilang empty. Ini empty itu tempat sampah. Ini jadi Iya. hilang. Ya memang sudah Ya, hilang. iya, Itu kan bagaimana? dari ayat 37 tadi kan. Makanya pahamin dulu itu 35. 36. Nih, 36 nih. Ya. Dengerin, itu yang 36 Hilang. sumber dari 35. Udah. Tetapi karena Kristen itu udah cerdas, jadi nggak perlu dalam kurung. Beda dengan kalian gitu, di dalam kurung. Yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah gitu loh. Nih, Paham ya? ini bagusnya Alkitab Sabda ini Dan dia kemudian- ngomong di bagian bawah sini. Ini Sebentar bagian dulu. bawahnya sini. Sebentar, Nah, dan ini bagian kemudian bawahnya nih. Bu, sebentar, dan kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia mau bahasa Jerman itu adalah terjemahan dari kitab original orang Kristen. Original. Jadi ini terjemahan, ya kan? Ya, Nah, nih. Ya. jadi apa masalahnya di terjemahan itu? Sama seperti Muslim kan? Ada terjemahan dirubah loh. Contoh Al-Maidah 51, pemimpin, ya kan? Teman diubah jadi pemimpin. Gak ada masalah, orang terjemahan toh. Jadi pintar dikit lah kalau mau debat sama saya Nah, gitu. sekarang dia katakan original. Ini ada kata original ini, original ya. Ini ada kata original. Jadi Alkitab Sabda ini punya Gak ada orang Kristen pakai Alkitab sabda-sabda Ini- gitu. Bibel Oh, gitu. nggak ada orang, nggak ada orang Kristen pakai ini ya, nggak ada ya. Nggak ada itu. Orang Kristen tidak punya patennya ya, nggak ada patennya Sama ya. tadi seperti si Rifa Harus tadi dibeli kan, hak patennya dulu ya. Sebentar dulu, Ah, seperti ini- si Rifa tadi kan menunjukkan apa? Ah. Sabda tafsir. Lah sejak kapan Alkitab punya tafsir? Ya, oke, sudah. Nah, ketika jangan merujuk dipaksa sama. ke Ya, jangan ketika dipaksain merujuk sama ke lah. ketika Ah, merujuk ke main. Lukas 36 yang kosong ini, Alkitab Sabda kemudian berikan penjelasan di bagian bawah. Jangan diulang-ulang, udah saya jawab ini. itu. Masa kok nggak paham? It Gimana sih? is Iya, not udah saya jawab, well enough attested to be original. Dengerin dulu. Apa artinya? Dengerin Ini dulu. Jangan terguncang lah. Ini lah makanya saya bukan takut sekali sama asli. saya. Langsung terguncang Tidak kalian. cukup bukti Bicara pun tak mau gantian, untuk gitu, dijadikan asli. Coba lah, santai. Tidak relax, cukup bukti gitu untuk kan. dijadikan asli. Maksudnya itu Dengerin. apa? Dengerin, saya Palsu. jawab. Saya jawab dulu, udah. Dengerin. Sudah, silakan. Biar nggak berulang-ulang. Kan saya sudah katakan, bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau Jerman, Belanda, itu terjemahan. Udah. Itu disesuaikan dengan bahasa setiap negara. Nah, sekarang yang kau persoalkan adalah terjemahan. Apa bedanya dengan Al-Qur'anmu? Terjemahannya kan ada yang diubah juga, toh? Ada enggak? Makanya ini bukan masalah terjemahan. Kalau Dengerin terjemahan, dulu. Astagfirullahaladzim. iya sudah kan. Sekarang Iya, bicara. Ada enggak terjemahan? Sekarang bicara, sudah bicara. Saya jawab. Belum Dengerin. Ada tidak terjemahan ayat Al-Quran? Nah, sekarang kamu diam. Kalau saya Ya, jawab, jawab kamu ya. diam. Ya, Jawab. jangan bicara. Oke. Kalau bicara perubahan itu bisa dimaklumi, namanya terjemahan. Pasti Ya beda-beda sudah. terjemahan. tapi ini Nggak pakai tapi tapi-tapian. bohong. Ini Nggak lihat pakai ini. Tapi-tapian, beda kita Gini, bro. gini, Kami nggak gini. pakai tapi-tapian. Ya itulah maka kalian nggak dapat kebenaran. Kalau Karena apa? kalau Selalu pakai dihapus, kalau tapi. dihapus, Aduh. dengerin, Nggak mau ada dengar itu, enggak? bro. Mau dengar enggak? Tadi Sudah katanya terjawab. harus mendengar. Nah, dengar dulu, dengar. Apa lagi? Kalau terjemahan itu berbeda itu wajar. Tapi kalau dihapus, Iya, benar. kalau dihapus, terjemahan Oke. bukan kalau dihapus. Oke, yang dihapus tadi terjemahan bukan? Terjemahan dihapus itu menurut kamu terjemahan? Mana ada terjemahan dihapus? Pakai logika yang sehat Iya, aja. Kalau pakai dihapus itu logika. terjemahan. Dengerin, saya kan Terjemahan sudah bukan mengatakan. kalau dihapus. Dengerin. Ini. Kalau dihapus itu terjemahan bukan. Iya, biar saya jawab. Ya, biar saya ulang ketiga kalikannya. Mau bahasa Inggris, Jerman, Belanda, bahasa Indonesia itu terjemahan. Paham nggak di situ? Ini Udah berdasarkan paham nggak? Jawab manuskrip. dulu. Tidak. Dengarkan tadi yang saya kasih lihat. Apa manuskripnya Manuskrip, kau naskah itu? naskah Astaga, asli.
Kau aja tadi sudah mengatakan itu Alkitab bahasa Inggris. Aduh, kau ini yang kau ucapkan pun kau lupa. Manuskrip bahasa Inggrisnya itu Manuskrip apaan diambil yang kau tunjukin? dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Coba, original teks nih. bukan pakai bahasa Nih. gitu, bro. Bahasa Yunani, Ibrani, bukan pakai bahasa itu. Nah, makanya dikasih penjelasan di sini biar kamu paham ya. Makanya saya yang harus menjelaskan. Nah. Sama seperti di KS 4 ayat 94. Kalau kamu ragu tanya ahli kitab gitu loh. Bukan lari ke tafsir. Oke, Ya. sabar saya lihatkan supaya kamu Udah paham selesai. ya. Itu tafsir semua itu. Apa? Terjemahan semua itu, bro. Gini. Aduh. Nah, ini. Kamu. Ini Alkitab berbahasa Yunani berdasarkan manuskrip. Itu tulisannya tulisan apa? Tulisan apa itu? Ini Latin, Novum Testamentum Grace, bahasa Latin. Lihat, jangan ketawa. Lihat isinya di dalam. Ini bahasa apa nih? Ini bahasa apa nih? Berarti kamu nggak paham tulisannya. Ini bahasa apa mana? nih? Ini bahasa apa nih? Judulnya Latin, tapi di dalamnya apa ini? Apa bahasa apa ini? Oke, yang dihilangkan bahasa mana apa di situ? Iya, yang dihilangkan bahasa apa ini dulu? Iya, bahasa Ibrani itu. Mana yang dihilangkannya? Bahasa Ibrani kepala lu peyang. Kok bahasa Ibrani? Bahasa apa ini? Kok Ibrani? Oh, bahasa Yunani nih. Oh. Jangan goyang-goyang. Nah. Jadi gini. Nah, jadi tunggu. Kan kamu mau lihat naskah aslinya, saya liatin. Bentar. Sabar. Kita lihat. Ini makanya itu jangan macam-macam kalau sama Muslim, bahaya. Nanti meledak. Nanti akan meledak. Dari tadi aja kau udah meledak, saya buka. Yang kau ucapin salah semua. Mana? Nih, baca ini. Baca. Nah. Ya, lanjut aja. Mana yang dihilangkan menurutmu di sini? Baca dulu kan kamu mau yang manuskrip baca dulu. Kita bicara fitnahanmu, nggak usah banyak kali gondal-gandul. Nanti kau suruh baca Al-Quran. Kalau kamu nggak bisa baca, sia-sia waktuku. Ya sama juga. Kalau kamu bisa baca Al-Quran, sia-sia waktu saya. Coba dibaca atau saya bacakan. Bisa saya bacakan ya. Enggak bisa enggak kau baca Bisa Al-Quran dong. itu dulu. Bisa dong. Biar saya tes ya. Jangan pindah-pindah, kamu itu kayak kodok aja lompat-lompat. Masa Islam takut Jangan kayak kodok lompat-lompat. Astagfirullahaladzim. Masa Islam kamu takut saya dites sudah bahasa Al-Quran? ini sudah saya buktikan kita ayatnya bukan mau dihapus. belajar membaca di sini, bukan mau belajar membaca. Buktikan mana fitnahanmu, gitu loh. Ya, oke. Jadi ini di fitnahanmu? dalam kitab Yunani. Sekarang kita nanti cari Lukas 17:3 ya. Sekarang kita lihat dulu sini. Ini enggak langsung aja mana ayat yang dibuang, enggak usah sosokan gaul, enggak tahu bahasa aja sok pintar gaul. Jangan ketawa. Kau Islam kutes bahasa baca Al-Quran aja kau enggak berani. Jangan bikin malu lah. Ya. Hati-hati kalau sama Bang meledak gitu loh. Harus yang tinggi ilmunya. Mana yang dihilangkan? Ini biar saya ngibulin kamu juga. Pasti kamu nggak bisa bantai. Tidak, yang kau ucapkan ini semua. Kamu nggak bisa baca. Misalnya, kamu nggak bisa baca soalnya. Misalnya saya tunjuk sembarang aja misalnya. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada. Nah, kamu mau bilang apa? Ini buktinya di bawah sini. Mana? Nggak ada ini. Yang kau tunjuk 24. Tadi kau tunjukkan 36. Ayo. Tidak, saya kasih contoh aja. Misalnya saya tunjuk begini aja, kamu bisa ngerti enggak? Kalau saya tunjuk sembarang gini. Siapa yang tunjukkan 24? Tadi si Alwan ini tunjuk ayat 36. Sekarang sok-sok tahu. Kamu nggak bisa baca. Sabar ya, kita cari Lukas ya. Makanya saya tuh kasihan dengan pintar gitu loh. Lebih bagus kalian tuh belajar ngaji seperti kata komalnya Syiah itu kan. Orang itu sok-sokan tuh Bang mau ngelawan kamu debat, ngaji aja mereka nggak tahu katanya. Astagfirullahaladzim. 17. Bentar ya. Mana? Nah. Ini Lukas 17 36. Ntar ini masih 16. Nah, ini Lukas 17 ini. Ini Lukas 17 ya. Kita masuk ke ayat 36. Sabar. Mana? Nah, ini lihat. Mana? Ini moncongmu pakai baik-baik ya. Ya. Mana? Moncongmu. Mana 36?
Sabar. Ayat 34 dari sini ya. Ya, Ini Lukas, 33, ini ya. Ini 34, Lukas 17. Ayo hitung berapa ini? 34, Tiko 34. Ah, terus. 33, 34, 35. Ah, 36-nya mana? Ah, mana 36-nya? Mana 36-nya? Dibuang tong, hilang, Berarti yang kau buka dihapus. dengerin dulu, Ini Berarti yang kau buka dihapus. itu yang palsu. Ini manuskripnya. Berarti yang kau buka Ini itu manuskripnya. yang palsu. Mana ada manuskrip macam itu? Astagfirullahaladzim. Manuskrip aja kau nggak paham ternyata. Astagfirullahaladzim. Aduh, mana manuskripnya? Meledak. Kamu enggak? Mana yang aslinya mana? Meledak tidak. kok Makanya karena tidak Mana tidak yang ada. aslinya? Nah, dengarin Ternyata itu bukan meledak. yang asli toh. Itu Karena manuskrip tidak ternyata. karena Manuskrip ternyata karangan. 36 di manuskrip asli tidak ada, makanya di terjemahan Mana itu yang original teksnya mana? tambahan. Mana original teksnya dulu tunjukkan mana? Ini Ada nggak? originalnya, ini Mana original originalnya. teks itu? Astagfirullahaladzim, bedakan manuskrip yang asli apa enggak, kau nggak mampu. Astagfirullahaladzim, ini parah ini parah. Aduh, kasihan kamu. Aduh, Nah, puas hati saya coba. hari ini, puas. Kalaupun dengarin Puas dulu. hati saya. Mana Ini manuskrip mau aslinya? yang terjemahan sudah saya kasih bahasa asli. Sekarang kau mau yang mana sekarang? Lah, kamu bicara yang asli tapi bicara 30. terjemahan. Lah, kok Kamu terjemahan? gimana Ini sih? bahasa apa? Ini bahasa apa ini? Bahasa apa? Kamu yang bilang tadi itu terjemahan. Bahasa apa ini? Enggak, tadi Kan kamu bilang kamu itu mau terjemahan yang benar kau yang mana sekarang? Saya jawab dulu, bro. Terjemahan pasti kembali saya kepada kalau manuskrip. bisa open cam, Saya kasih dengarin. lihat Dengarin lihat dulu. manuskripnya. Saya kalau bisa, Kamu dengarin kelojotan, dulu. kamu panas-panas. Dengar dulu. Ah. Saya kalau bisa open cam akan saya tunjuk sama kau, bukan begitu yang asli, paham? Bukan begitu Yang mana yang asli? manuskripnya. Yang mana? Udah. Yang mana yang Udah paham asli? ya? Yang Udah mana paham yang begitu? asli?